Kejadian belum ada Komcat kabur nggak kuat latihan. Komcat ini malah lebih disiplin kalau saya lihat. Mungkin karena ini orangnya sudah lebih dewasa ya mendaftar ya. Sudah lebih dewasa mendaftar sehingga kesadarannya memang cukup tinggi ya untuk. Jadi saya sebenarnya salut lihat adik-adik Komcat ini. Dia dengan kesadaran sendiri loh. Karena kemauan sendiri karena ya. Kemauan sendiri. Iya, itu mendaftar sebagai komponen. Walaupun dia tahu dia bukan sebagai tentara aktif. Ngopi daring gak bikin pusing, menyuguhkan informasi penting. Ngopi daring. Kita balik lagi di Ngopi Daring. Kali ini tamu saya ini luar biasa karena ini agak bingung nyebut namanya. Jadi saya harus benar nyebut namanya. Bapak satu ini adalah dokter Andes Anter Venus. Anter Venus MA.Com. Rektor UPN Veteran Jakarta. Pak, bentar ya Pak ya. Saya mau nanya dulu. Usia berapa Pak? Saya 53. 53. Biasa kan kalau orang-orang udah usia segitu namanya mentok Budi gitu Pak ya. Kok bisa? Enggak, nama Bapak keren banget gitu. Anter Venus tuh dari mana Pak? Gitu ya. Kalau nama keluarga saya sih Islami semua ya. Jadi Nama ayah? saya sebetulnya namanya tadinya sih bukan nama planet ya. Jadi bapak saya itu menemukan inspirasi istilah intravenus sebetulnya. Oh. Jadi suntikan pembuluh apa ya, ada di pembuluh darah, intravenus. Terus salah ketik jadi antervenus. Jadi antervenus. Oke, menarik nih. Oke. Dan yang kedua ini adalah Profesor Anak Agung Banyu Perwita, PhD. Oke. Ini adalah guru besar Universitas Pertahanan. Oke Pak, jadi saya manggilnya Bapak apa nih Pak? Venus. Bapak Venus, oke. Kalau kita bicaranya Pak Venus ini kan dari UPN Veteran Jakarta udah dikenal dari dulu memang udah bela negara gitu kan Pak. Nah, lalu sekarang ada Komcat. Nah, kalau Komcat Bapak ngeliatnya perspektifnya untuk bela negara gimana? Di Indonesia itu ada 4 kampus ya yang diidentifikasi atau dikenal sebagai kampus bela negara. Salah satunya UPN Veteran Jakarta. Sebagai orang kampus, kita selalu berusaha untuk melihat sesuatu dari perspektif akademik ya. Jadi kita berusaha untuk cari reasoning gitu. Kenapa misalnya negara itu perlu dibela gitu. Bagi kami di kampus sering kita melihat bahwa negara ini bukan sesuatu yang given gitu ya. Bukan sesuatu yang given, yang ada, yang terberi begitu aja gitu. Ini sesuatu yang diperjuangkan gitu. Sesuatu yang harus direbut, diraih gitu ya. Dan sesuatu yang dibentuk gitu. Jadi kalau kita menggunakan teori realitas konstruksi sosial gitu, ini dikonstruksi bersama-sama, ini dibentuk, dibuat bersama-sama, berdasarkan kesepakatan, komitmen sama-sama semua para pendiri bangsa gitu ya. Sehingga karena ini sesuatu yang dibentuk ya harus dijaga, sesuatu yang harus diperjuangkan harus dijaga. Karena dapetinnya susah. Iya betul, harus dibela gitu ya. Nah, pembela negara itu bagi kita nanti banyak gitu ya. Kalau kita lihat Undang-Undang PSDN, UPN ya, Pengelolaan Sumber Daya Nasional itu untuk pertahanan negara ya kita lihat ada yang hanya pendidikan kesadaran pendidikan kewarganegaraan saja gitu ya. Kemudian sampai ada nanti Komcat gitu ya, baru TNI yang betul-betul yang utamanya gitu ya, komponen utama. Untuk Komcat kita melihat bagi orang sipil ini adalah bentuk bela negara yang paling tinggi gitu ya, yang paling real bagi kita dalam pengertian kita mampu mendukung komponen utama kita melihat ya, betul. Gitu. Tapi dari perspektif lain tentu saja ini akan memberikan warna ya bagi orang di kampus itu, warna bela negara di kampus itu kan bisa tekanannya lebih banyak militer ya, tapi tentu saja aspek-aspek seperti kedisiplinan dan sebagainya itu warnanya warna-warna militer yang sangat penting bagi kita ya untuk penanaman nilai-nilai bela negara di kampus gitu. Jadi bagi kita dan bagi anak muda pastinya bagi anak muda bagi mahasiswa gitu ya. Dan ini kita lihat peluang ya bagi kampus. Memang untuk menanamkan nilai-nilai bela negara
dalam wujudnya yang paling apa ya? Nyata, yang paling nyata, yang paling nyata, yang paling kuat, yang gitu. paling kelihatan, yang Iya. paling bisa dilakukan Betul. oleh masyarakat gitu ya. Betul. Yang tadinya cuman berpikir mimpi kalau jadi tentara seperti apa, bela negara seperti apa, ini jelas-jelas ada sekarang dan bisa dilakukan gitu ya. Betul. Jadi kalau dilewatkan kesempatannya, sayang. Betul. Ya, oke. Saya setuju nih dengan tanggapan beliau karena ini adalah momentum sebenarnya kalau kalian bisa saat ini untuk mencoba. Tadi saya udah bilang, Pak. Iya. Mas, kita kalau kecil aja ngeliat tentara aja tuh seneng gitu. Seneng. Masa sih kita nggak pingin kan Gagah, dalam iya. gagah gitu kan. Saat ini kita bisa nyoba gitu. Oke. Nah, tapi ini pembentukan Komcat ini udah dilaksanakan 2 kali dan UPN ini juga mengikutkan mahasiswanya, dosennya, Iya. tenaga pendukungnya. Jadi pendidik kita ya. pendidik-pendidiknya diikut sertakan Iya, semuanya. betul. Tapi bebas ya. Ya, memang kita tidak ada pemaksaan. Tidak ada ya. pemaksaan. Memang mereka Antusiasnya gimana? bagus di antara mereka ya. Kita kan memberikan apa ya semacam informasi aja, sosialisasi, ya, informatisasi pada mereka gitu. Ada yang namanya komponen cadangan. Ya kita jelaskan. Ini bersama Kemhan ya. Waktu itu Pak Farid itu juga terlibat, Pak Rudi gitu ya untuk ikut menjelaskan juga gitu tentang Komcat ini. Dan mereka mendapatkan informasi yang lengkap gitu. Yang menarik ini yang sebetulnya kadang-kadang membuat mereka kaget ya. Jadi memang ada sedikit salah paham dia. Seolah-olah orang ikut Komcat gitu, begitu mereka menjadi ini lulus ya Komcat, mereka akan dikenai hukum militer. Nah itu yang agak ini ya di kampus waktu itu. Orang agak gentar juga gitu ya. Ternyata begitu kita lihat undang-undangnya gitu ya pada masa aktif saja gitu. Ya, ketika ya. termasuk Dan ketika mereka dibutuhkan. dimobilisasi. Ya, dan ketika dibutuhkan. Ketika Ya. dibutuhkan. Di Begitu luar pula itu dengan sih profesi seperti biasa. Sipil ya. Sipil. Oke. Tapi kalau maaf Pak, kalau saya nggak salah, kalau di Unhan sendiri murid-muridnya sendiri sebenarnya sudah dilatih seperti tentara. Ya, kan? wajib itu. Itu sudah wajib Wajib, kalau ya, di Unhan ya. di Unhan. Artinya Ya. mereka sudah tidak perlu ikut Komcat ya? Atau Otomatis, karena kan latihan karena dasar langsung militer, kan? iya. Karena langsung Iya. Lasarmilnya langsung ada Iya. di sana. Jadi kalau Anda masuk ke dalam Unhan itu, karena saya pernah ke Unhan juga, memang pelatihannya sudah di awal sudah pelatihan tentara. Iya, betul. Dikirim ke Magelang yang untuk anak S1. Nah, betul. Nah, ini menarik nih kalau kita bicaranya tentang Unhan ini. Jadi mereka itu, ini mungkin banyak yang nggak tahu, mereka itu ketika lulus sebenarnya gelarnya bisa memilih kan? Maksudnya seperti universitas kan, Pak? Seperti universitas pada biasanya. Jadi bisa dokter gitu. Iya, sarjana teknik. Sarjana teknik Betul, bisa. iya. Tapi pelatihannya ada militernya. Ada militernya, karena memang itu sudah bagian dari integral dari Unhan. Jadi nanti ketika sekarang misalnya kan kalau kita butuh dokter misalnya sekarang, kalau dulu nih kita butuh dokter, makanya ada dokter yang dititulerkan, contohnya begitu kan. Ada pilot yang dititulerkan, contohnya begitu. Kalau dengan adanya Unhan harusnya itu semua nanti akan Sudah langsung tersedia. otomatis, That's the iya. point kan, Pak? Betul, betul. Oke. Nah, ini kalau kita bicaranya profesor ini adalah guru besar diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan. Ini sorry nih Pak, saya agak nggak ngerti nih Pak. Jadi tolong dijelaskan dulu diplomasi pertahanan itu maksudnya gimana? Jadi secara sederhana, diplomasi pertahanan itu adalah upaya diplomasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dengan melalui instrumen militer. Nah, instrumen militer itu tentu beraneka ragam ya. Dari mulai kunjungan perwira ke negara lain, joint military exercises. Hitungannya diplomasi itu Pak Itu ya? yang namanya diplomasi. Oke. Jadi intinya adalah ketika kita mencoba untuk menumbuhkan rasa saling percaya antar negara, sehingga kemungkinan terjadinya perang itu bisa diredusir. Nah, itulah makanya kita bicara mengenai diplomasi pertahanan. Nah, dengan adanya Komcat Pak? Jadi begini, pertama yang harus kita lihat dalam konteks Komcat, rasionalitas pertama yang harus dilihat adalah semua sumber daya nasional negara, dimanapun negara itu berada ya, siapapun juga, itu selalu sifatnya terbatas. Iya. Nah, termasuk juga sumber daya nasional untuk pertahanan. Nah, karena sifatnya terbatas, maka kita wajib melakukan persiapan itu secara dini, ya, terintegrasi dan juga terpadu. Jadi karena kita meyakini bahwa dimanapun saja sumber daya nasional itu sifatnya terbatas, maka kita harus persiapkan karena ada faktor unpredictability. Jadi ada faktor-faktor yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya, sehingga dengan demikian itu harus disiapkan
dalam konteks Komcat. Nah, Komcat itu bicara mengenai persoalan pengelolaan sumber daya manusia Ya. untuk pertahanan. Saya agak terkejut ketika Anda mengatakan unpredictability. Kalau unpredictable means things can happen, means bisa bad things can happen. Iya, betul. Contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya adalah kita nggak pernah tahu ada negara lain yang akan menyerang kita kan. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi misalnya saja ancaman-ancaman militer yang kita nggak pernah perkirakan sebelumnya. Dan it can come from anywhere. And it's possible. And very possible. Dan It's very possible. very possible. Apalagi kita melihat bahwa luas geografi, posisi geostrategis Indonesia yang begitu luas, begitu terbuka. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu selalu muncul. Apalagi tadi kalau nggak salah Mas Dedi juga pernah mengatakan kita mempersiapkan kalau kita ingin damai, kita harus mempersiapkan perang. Betul. If you want peace, prepare for war. Prepare Jadi for war. kita mungkin tidak tertarik dengan perang, tapi perang yang tertarik dengan kita. Nah. Oleh karena itu, Iya, betul, kita harus betul. mempersiapkannya secara dini, terencana, terpadu dan terintegrasi. Betul. Jadi ketika ada sesuatu kita sudah siap. Sudah Jangan siap. sampai ketika ada sesuatu malah kitanya bengong-bengong aja dan Betul. nggak siap malah Ya, kaget sendiri betul. gitu ya. Persis Dan sekali. dengan adanya Komcat berarti tadi Anda mengatakan dengan adanya Komcat ini memperluas hal tersebut dan Ya. ini dilihat oleh luar negeri juga Ya, pasti. dan ini yang disebut sebagai force expansion ya, memperluas kekuatan. Memperluas kekuatan kita dan itu sendiri. akan sangat berpengaruh dalam konteks luar negeri. Ya. Karena hampir semua negara itu melakukan hal itu. Da- Cuma bedanya adalah Amerika melakukan itu, Singapura melakukan itu juga. Perbedaannya adalah apakah national reserve, komponen cadang itu bersifat wajib militer, Yap. atau bersifat sukarela. Anda setujunya mana, Pak? Kalau dalam konteks persepsi ancaman itu begitu besar seperti Korea Selatan misalnya, Artinya itu adalah harus wajib wamil. militer. Ah. Tapi dalam konteks seperti Indonesia itu bersifat sukarela. Bersifat Dan itu sukarela. sudah diatur di dalam pasal 28 Ya. Undang-Undang PSDN untuk pertahanan. Ya, karena konsepnya juga hankam rata ya. Ya, persis. Karena itu merupakan manifestasi dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Ya. yang kita anut. Yang kita anut. Gitu. Oke. Jadi tergantung dari negaranya. Ketika Ya. negaranya ada yang wamil, ada yang national reserve. Yes. Seperti saya bilang pada saat saya ke London, ternyata national reserve lebih banyak dibandingkan jumlah tentaranya. Di hampir semua negara But it's a termasuk shocking Vietnam, effect. termasuk China. Ya. Ya. Deterrent effect juga, Betul. shocking effect juga. Persis Ketika seperti orang lihat, ternyata tentaranya banyak. Padahal Ya. mereka adalah komponen cadangan atau Ya, disebut juga betul. dengan reserve. Oke, nah itu tuh yang Indonesia Dan sekarang itu lagi- terjadi juga kalau kita lihat pada kasus terkini, perang Rusia dan Ukraina. Rusia itu juga akhirnya sekarang kan mengeluarkan komponen cadangannya. Jadi oke. itulah sebabnya kenapa kalau kita melihat pada situasi terkini, bahwa memang komponen cadangan itu dibutuhkan Dibutuhkan. hampir semua negara. Oke. Apalagi negara seperti Indonesia yang posisi strategisnya begitu Ya, begitu betul tinggi sekali. Betul. Nah kalau untuk Bapak berdua nih Pak, nah kita tahu bahwa generasi muda kita sekarang ini, saya selalu mengatakan bahwa generasi kita ini generasi strawberry. Ya kita tahu lah ya gitu ya, karena semua serba instan. Nggak salah mereka loh, nggak salah mereka. Kenapa? Karena mereka bisa seperti itu ya karena kerja kita, karena kita berhasil untuk membuat lebih nyaman hidup. kan terjadinya seperti itu. Dan ini kan dibutuhkan lagi untuk mereka supaya mereka paham tentang pertahanan, mencintai tanah air, negara, NKRI dan sebagainya. Nah, dari kacamata seorang pendidik gitu ya, akademisi nih, pendidik gitu kan, apakah Komcat ini bukan hanya untuk pertahanan tapi dibutuhkan juga untuk membangun karakter dari anak-anak muda kita? Dari bapak-bapak yang ngajar kan lihat nih karakter anak-anak sekarang gimana, Pak? Ya, pendidikan nomor satu yang paling penting karakter ya. Setelah itu baru kita bicara kecerdasan, keterampilan dan sebagainya. Jadi dalam psikologi itu kita juga ada pengurutan gitu ya, ada teorinya gitu. Jadi ketika kita bicara karakter itu nomor satu, artinya kalau orangnya cerdas, itu cerdasnya nanti berkarakter. Gitu ya. Ya. Kemudian kalau karakternya baik, kalau terampilnya nanti untuk karakter yang baik. Ketika cerdas tapi karakternya buruk, ya itu repot urusannya nanti ya, ya, dipakai ya. untuk hal yang lain. Pakai Nah, untuk kita hal yang melihat negatif. bahwa pendidikan karakter tidak bisa instan ya. Ini lewat proses pembentukan yang harus betul-betul lingkungannya memang diperkaya gitu ya, lingkungannya dijaga, lingkungannya dibangun gitu. Ketika ikut orang misalnya membangun karakter disiplin tapi di lingkungan yang tidak disiplin ya susah. Ya, betul. Gitu. Jadi orang kan saling belajar satu sama lain, mendefinisikan perilaku kita juga berdasarkan situasi atau lingkungan yang ada.
Ketika orang masuk misalnya di komponen cadangan, masuk di apa ya, bukan di apa? Lingkungan. Di lingkungan militer itu istilahnya apa tuh ya mereka Mereka kan ya mereka maksudnya di mengikuti, pusat-pusat apa ya. itu kan sampai pelatihan terakhirnya itu kalau nggak salah ke Kodim ya, kemudian di apa mereka di Kodam, kemudian pelatihannya ada kan di pusat-pusat ini ya, di pusdik seperti itu kan gitu. Jadi ketika mereka masuk di sana situasi terbangun gitu ya, kedisiplinan seperti karakternya itu. terbangun. Dan itu yang saya lihat ya ketika mereka lulus dari Komcat kembali ke kampus, baik yang pendik, baik yang dosen, baik yang mahasiswa, jadi orang yang beda. Jadi orang yang beda. Saya melihatnya jauh lebih disiplin, lebih punya daya juang gitu ya, lebih percaya diri gitu ya, dan itu pengaruhnya bagus dalam pembentukan karakter Ya, karena di lingkungan kampus. tadi Bapak mengatakan kalau orangnya pinter, karakternya jelek, jadi orang jahat. Iya, Karena betul. karakternya Nah, paling itu. penting, benar. Berarti kalau di Unhan sendiri terlihat mereka yang ada di sana karakternya beda dengan Iya, universitas karena lain. tingkat awal paling dasar itu yang kita ingin bentuk adalah tingkat disiplin. Kan? Tingkat disiplinnya. Disiplin. Suka tidak suka, di seluruh dunia, organisasi yang paling disiplin itu adalah organisasi militer. Ya. Sehingga itu yang akan kita coba tanamkan. Tapi ini bukan berarti bahwa kita melakukan militerisasi. Ya. Sama sekali tidak. Ya. Jadi orang banyak salah kaprah tentang itu. Bahwa kalau misalnya orang mengambil contoh, bagaimana dengan di Jepang? Oh, orang sangat disiplin. Tapi semangat itu adalah muncul ketika munculnya samurai, bushido, segala macam. Betul, Jadi betul. ada unsur pertahanan negara, ada unsur militer untuk bagaimana menjaga Jepang sebagaimana mestinya, dan itulah yang kemudian terasa di dalam generasi muda Jepang. Betul. Itu yang kita ingin coba tularkan agar mahasiswa kita, anak-anak muda kita tuh lebih disiplin, lebih berani segala macam, bukan hanya sekadar misalnya saja apa yang saya mau, saya bisa melakukan apa saja. Saya pikir itu yang perlu Itu kita yang harus kita tekankan. benahi, Sampai ya. makam The Last Samurai aja ada di Jepang Jelas. tuh Pak. Dan orang-orang ke sana untuk melihat kejadian-kejadian dulu. Persis, ya. Jadi ambience bahwa bela negaranya tuh masih ada sampai sekarang. Dan contoh komponen cadangan yang juga bagus menurut saya itu adalah Singapura. Mereka menggunakan total defense kan. Jadi dibina sedemikian rupa masyarakat Singapura sehingga begitu disiplin. Sehingga kalau kita pergi ke Singapura kan, kita buang akan- sampah nggak sembarangan. nggak bisa sembarangan. Balik ke airport sini kita buang lagi persis. sampah. Jadi semua itu sudah tertata. Nah itu yang kita coba bentuk sehingga tidak katakanlah anak-anak muda zaman sekarang, generasi muda itu bisa ingin melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Iya. Dan itu adalah kebablasan dari sisi kebebasan Dari yang harus sisi kita benahi. kebebasan. Oke, jadi ini kalau saya simpulkan ya, ini sebenarnya tugasnya bukan hanya tugas negara saja, bukan hanya tugas Komcat saja, tapi tugas dari keluarga, orang tua, Persis, lingkungan dan ya. sebagainya untuk mendidik anak supaya mereka memiliki karakter-karakter yang kuat. Karena benar tadi kata Bapak, saya mengajar anak saya juga yang paling saya pentingkan karakternya dulu. Karena mau dia pinter, mau dia jagonya ini, tapi kalau karakternya terbentuknya buruk, dia jadi orang jago yang jahat, dia jadi orang jago yang pembohong, dia Iya. jadi orang jago yang pengecut. Tapi kalau karakternya sudah kuat, apapun yang dia tekuni masuk ke dalam karakter tersebut. Dan ini adalah saatnya untuk membina, membantu dan memperbaiki karakter-karakter anak muda kita. Yang sorry to say, kita tahu bahwa sekarang ya seperti kita lihat bahwa lebih nyantai, lebih ya beda lah dengan Instan tadi lebih ya. instan dan sebagainya. Jadi dengan adanya Komcat ini sebenarnya orang tua juga bisa nih nyuruh anak-anaknya untuk masuk Komcat kan? Ya kan? Ya kan? Ayolah latihan gitu kan. Jadi mereka punya karakter yang luar biasa. Pak, terima kasih banyak, Pak. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Kita balik lagi di Ngopi Daring, cuman kali ini beda, saya harus gini dulu, Jenderal. Soalnya ini atasan saya langsung tersalah lagi kan. Jadi beliau ini adalah Brigjen TNI Fahrid Amran, sarjana hukum. Nah, Exactly. beliau ini adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan. Ya. Jadi kalau sumber daya pertahanan itu Jenderal, Ya. semua yang berhubungan dengan Ya, Sumber daya pertahanan. Ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional. dan Komcat ada di Komcat merupakan salah satu bagiannya. salah satu bagian. Nah, Jenderal, ini banyak sekali orang-orang yang nanya sama saya tentang Komcat. Misalnya contohnya
adalah pertanyaan-pertanyaan dari lucu, dari gajinya berapa gitu, ada gitu kan. Paling banyak itu gajinya berapa gitu. Terus dijawabnya ini untuk bela negara, tapi ada gajinya kan? Ada yang begitu pertanyaannya. Terus ada yang misalnya kalau tingginya berapa boleh apa enggak? Terus juga ini resmi atau enggak? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau dari Janda sendiri sebenarnya secara dasar hukum pembentukan komponen cadangan ini sudah lengkap. Iya, Sudah lengkap itu. sudah. Ya. Jadi dasar hukumnya itu sebenarnya dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Setiap warga negara Setiap warga berhak negara. dan wajib. Oke. Ya, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu yang pertama. Terus yang terbaru lagi Undang-Undang Dasar hasil amandemen ya, masuk ke pasal 30 mulai dari ayat 1 sampai dengan 5 ya. Di ayat 1-nya menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Usaha negara. pertahanan dan keamanan negara. Ya. Oke. Nah, jadi warga negara punya hak dan kewajiban. Ya. Nah, siapa yang menyalurkan hak dan kewajibannya ini? Ya, oke. Tentu Kemhan Betul, ya. betul. Ya, Kemhan lah yang akhirnya melaksanakan, tetapi Undang-Undang Dasar tentu mengamanatkan ada aturan turunannya. Oke. Ya, tanpa ada aturan turunan, pelaksanaan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, karena aturan turunan itu merupakan dasar hukum kita, Ya. landasan konstitusi. Karena setiap program kegiatan, terutama di kementerian ini harus berdasarkan hukum. Nah, jadi sehingga lahirlah undang-undang turunan dari pasal 27 dan pasal 30 itu, mulai dari Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang di dalam salah satu pasalnya sudah mengamanatkan di pasal 7 bahwa dalam melaksanakan pertahanan negara itu TNI sebagai kekuatan utama dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. National Reserve. Ya, Tapi Jenderal, kalau tadi bicara seperti itu hak dan kewajiban, kalau saya nih ngelihat bahwa ini sampai detik ini baru menjadi hak nih, karena mereka bebas untuk memilih. Boleh ikut, boleh enggak gitu. Pertanyaan, ada orang yang nanya sama saya, mungkin nggak sih satu saat Indonesia tuh Komcat nih jadikan wamil gitu? ya, Bisa saja kan nih? bisa. Nggak pernah tahu kita ya. Iya. Tergantung dari keadaan negara nih berarti. Iya, ya? betul. Oke. Ya, jadi saya lanjutkan tadi. Iya. Jadi komponen utama itu sudah diatur lagi Iya. di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nah, regulasi tentang Komcat Komduknya, nah itu yang belum ada. Itu yang belum Ya, ada. baru di tahun 2019 lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Yang isinya itu sudah ada bela negara, ada Komduk, ada Komcat, dan ada mobilisasi. Berarti Komcat masuknya di sana. Masuknya di situ. Berarti baru tahun 2019. Ya. Oke. Padahal dari dulu sebenarnya sudah ada ya. Ya, sejak tahun 2002 lah. Sebenarnya sejak tahun 82 ya, dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan juga sudah ada Dasarnya komponen-komponen itu sudah ada. Oke. Kenapa baru terrealisasikannya sekarang, Jenderal? Ya, karena memang melahirkan undang-undang itu kan Nggak tidak mudah. mudah ya. Iya, betul, Harus ada betul. persetujuan dari DPR, ada keputusan politik lah ya. Paham. Harus kita lalui. Oke, jadi Komcat ini sekarang sudah tersedia, orang-orang sudah bisa ikut, sudah bisa menikmati, ya kan? Karena memang pelatihannya sama seperti militer, punya pengalaman seperti militer juga. Ini anak-anak muda harus mencoba semuanya. Cuma kalau sekarang nih, Jenderal, saya bicara tentang contohnya perang dunia maya. Kan dunia maya ini juga perangnya juga luar biasa, berita hoax lah dan sebagainya, teknologi. Nah, apakah pembentukan Komcat ini masih relevankah dengan apa yang terjadi sekarang, atau kita punya divisi sendiri untuk itu? Ya, jadi Komcat ini kan sumber daya manusia sementara yang kita bentuk ya. Ya. Karena dari Komcat ini sebenarnya tadi ada 4 unsur yang saya bilang tadi. So, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional. Oke. Tapi sampai saat ini sejak 2021, 2022 sampai dengan yang sekarang 2023 ini rencana akan kita bentuk lagi, itu sekali hanya dari unsur warga negara. Warga negara. Ya, jadi terkait pertanyaan Om Deddy tadi, Letkol Deddy ini ya, itu memang
di balik semua dunia maya, semua alat peralatan Manusia. IT, manusia. Manusia, Jadi iya. faktor manusia lah yang menentukan. Jadi tetap yang kita bina dulu adalah manusianya. Tapi menariknya juga kan sebenarnya yang ikut banyak profesional ya, Jenderal. Maksudnya pilot ada yang ikut, Iya. dokter ada yang ikut. Iya. Berarti kan bisa saja misalnya ahli hacker nanti bisa ikut gitu kan? Iya, iya betul. Iya Jadi dong. sampai saat ini perlu kalau diketahui ya, pendaftar yang 2023 ini sudah 7.000 lebih yang Sudah mendaftar. 7.000 Sudah lebih. 7.000 lebih ya. Sampai dengan nanti batas penutupan 14 April ya kita harapkan bisa 10.000 ke atas ya. Dari 10.000 berapa tuh diambil Jenderal? Nanti rencananya hanya 2.500. Hanya 2.500. Hanya 2.500. Wow. Oke. Dan di situ yang daftar ternyata sudah banyak juga yang sudah bekerja. Banyak yang sudah Iya, bekerja. banyak sudah bekerja ya karena memang ya salah satu faktornya mungkin sosialisasi Komcat yang sudah kita selenggarakan, ya mungkin sudah sampai kepada mereka dan yang lebih penting lagi yang sekarang sudah ditetapkan sendiri oleh Bapak Menhan ya Letkol Dedi sebagai duta Komcat. Nah inilah salah satu keuntungan kita di dunia maya ini. Di dunia dengan maya keberadaan ya. Letkol Saya Dedi ini. menyebarkan hal tersebut. Betul, Ya. terima Tapi kasih ntar banyak. kalau saya sebarkan hal tersebut makin banyak yang mau ikut gimana tuh Jenderal? Itu lebih bagus. Lebih bagus? Ya, lebih bagus. Jadi harapan kita apa ya? Rasa bela negara, kesadaran berbangsa anak-anak muda ini kita bangkitkan lagi. Tinggi. Ya, kita bangkitkan. Tapi ada target nggak sih Jenderal? Maksudnya berapa sih nanti jumlah Komcat yang dibutuhkan? Atau ini akan terus saja? Ya. Target awal sebenarnya, Letkol Dedi ya. Awal nih, Itu 25.000 per tahun sebenarnya. 25.000 25.000 per tahun. per tahun? Ya. Oke. Tapi kan memang kita mengakui keadaan kita waktu itu masih pandemi ya. Iya, COVID. Ya, kemudian kebutuhan anggaran juga mungkin banyak untuk keperluan yang lebih penting ya, sehingga hanya 10%. Hanya 2.500. 500. Ya, tapi tetap target itu tetap kita canangkan dalam arti nanti suatu saat juga rencana kita di tiap kabupaten itu ada Komcat. Di tiap Iya, kabupaten tiap ada kabupaten Komcat. di Indonesia. Kalau saat ini maksudnya setiap tahun masih 2.500. Iya, setiap tahun saat ini memang sementara ini tetap 2.500 per tahun. Tapi targetnya 25.000 per tahun. Iya. Ini luar biasa, 25.000 per tahun nanti targetnya. Iya. Oke. Nah kalau mereka yang ikut Komcat nih, berarti kan mereka ada yang sudah bekerja. Betul. Misalnya mereka dokter gitu, ada nih dokter yang ikut, atau pilot ada yang ikut. Nah mereka artinya mereka nanti balik lagi ke pekerjaan mereka lagi. Iya, iya. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang bahwa bagi masyarakat yang sudah bekerja mendaftar sebagai Komcat baik selama Latsarmil ataupun nanti ada latihan penyegaran, ya hak-hak mereka sebagai pekerja itu tidak boleh dihentikan, tidak boleh diputus. Balik lagi. Ya, dan setelah dilatih Latsarmil 3 bulan, ya mereka kembali ke profesi semula. Nah, Ya. setelah kembali ke profesi semula, Jenderal, apakah ada pelatihan pengingatan lah contohnya, atau pengasahan kembali lah gitu? Ya itu, jadi tiap tahun setelah dia dilantik, misalnya di 2021 atau 2022 ini, ya rencana kita setiap tahun ada pelatihan penyegaran. Ada pelatihan Ya, penyegaran. selama 12 hari, maksimal 90 hari. Oke. Tergantung anggaran yang turun. Tergantung anggaran yang turun ya. Jenderal, ada pertanyaan yang menarik. Dia bilang gini, kalau tentara kan diawasi Ya. pasti. Apakah Komcat ini ketika kembali ke masyarakat mereka juga akan diawasi? Ya, jadi begini ya, kita sudah punya suatu sistem command center ya. Jadi di situ sudah ada sistem informasi yang memuat seluruh data Komcat. Oke. Ya, baik alamatnya, tempat tinggalnya, kemudian nomor handphone segala macam itu terdata dengan baik di tempat kami, Siap. ya, di Sisinpo Sumber Daya Pertahanan. Ya, jadi kalau ada informasi, yang penting itu bisa saya berikan secara blast, jadi semua langsung dapat Semua informasi langsung itu. dapat, Ya, oke. dan mereka pun bisa melaporkan kalau ada terjadi sesuatu di daerahnya, melaporkan kepada kami melalui command center tersebut. Command Bisa, center. ya. Termasuk kalau melakukan pelanggaran gimana? Karena setelah kembali ini itu di sini ada pembinaan juga dari pembinaan juga. satuan kewilayahan yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Ya, jadi mereka termonitor juga oleh satuan
TNI yang ada jadi di nggak daerahnya. sembarangan dilepas Ya, begitu tidak doang. sembarangan dilepas. Karena biar bagaimana juga mereka sudah bagian dari TNI. Dari TNI. Iya. Kan soalnya Jenderal kan kita tahu nih banyak berita di luar, bukan Komcat, tapi maksudnya dari kepolisian, dari TNI, ada orang-orang yang misalnya ngaku-ngaku tentara, ngaku-ngaku polisi, beli seragamnya di toko online gitu kan, terus melakukan apa, pemerasan dan sebagainya. Nah, ini kan berarti harus ada penjagaan yang ketat untuk supaya nggak terjadi hal seperti itu kan pasti. Iya, itu memang harus ya. Tapi memang kalau yang seperti tadi itu kan tidak bisa kita cegah Iya, juga ya kan? memang. Kalau itu memang ikut nggak ikut Komcat, Iya, memang perilaku iya. Anda yang Iya. sudah rusak. Kalau Ya, itu memang. apalagi juga kita lihat banyak juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menggunakan seragam-seragam tertentu. Betul, ya. hampir Ya, sama gitu ya, hampir sama. Ya, itu gitu. tidak bisa kita cegah ya, karena memang perizinan mereka kan melalui prosedur juga ya. Iya, dan sah ya. Sah melalui Menkumham, kemudian pembinaan berada di Kemendagri. Ya. Jadi ya. itu sudah ada sistemnya lah dalam negara kita. Untuk Tapi artinya laporan masyarakat dan pantauan masyarakat juga dibutuhkan ya? Iya, Iya kan? sangat ya. Jadi kita juga butuh feedback dong dari Iya, betul. berbagai masyarakat. Nah, contohnya di di YouTube atau di channel IG-nya Letkol Saya. Dedi kan banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Benar, Ya. benar. Saya terima kasih Ya, karena Jenderal ya. ikut ngejawabin. Ya, saya berusaha ya ikut membantu, menjawab, nah sehingga nanti mereka mendapatkan informasi yang benar. Yang benar ya, dan ya betul. Betul. Saya kaget begitu tiba-tiba lihat wah ada Jenderal yang jawabin nih saya bilang gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang Komcat ini terbuka untuk semua warga negara Indonesia Betul. ya. Artinya pria, wanita, Iya. sudah berkeluarga juga boleh gitu ya. Tapi harus ada tes nanti yang dilakukan ya dari fisik, kesehatan dan sebagainya. Jadi sama seperti orang ikut akmil dong. Iya, memang secara prosedur sama seperti masuk tes seleksi masuk tentara. Tes masuk Iya, sama persis. sama Iya. tinggi badan gitu Jenderal. Iya, cuma memang standarnya mungkin tidak seperti tentara. Ya, Dalam oke. arti mungkin ada standar-standar yang mungkin Ya, kita bisa bisa dimaklumi. Dimaklumi Tetapi yang lah. penting selama Latsarmil dia diharapkan mampu ya untuk mengikuti selama 3 bulan, sehingga persyaratan-persyaratan seperti kesehatan itu mutlak. ya. Ya, mutlak. Jenderal, saya mau tanya nih. Mau dijawab boleh nggak? Dijawab juga boleh. Kadang-kadang orang ikut akmil disuruh sama orang tuanya. Begitu ikut akmil nggak kuat kabur dia, Jenderal. Udah kejadian belum ada Komcat kabur nggak kuat latihan? Komcat ini malah lebih disiplin kalau saya lihat. Mungkin karena ini orangnya sudah lebih dewasa ya yang mendaftar ya. Sudah lebih dewasa mendaftar Iya. sehingga kesadarannya memang cukup tinggi ya untuk. Jadi saya sebenarnya salut lihat adik-adik Komcat ini. Dia dengan kesadaran sendiri loh. Karena mendaftar. kemauan sendiri Karena ya. kemauan Karena sendiri. kemauan Ya, sendiri, iya, itu iya. mendaftar sebagai komponen walaupun dia tahu dia bukan sebagai tentara aktif. Ya, setelah kita latsarmilkan dengan kita berikan beberapa haknya dia ya, mulai dari perlengkapan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, terus uang saku, terus dapat perawatan kesehatan, Oh, ada bagi uang yang sakit, saku, ada ya, perawatan kesehatan. jaminan kematian dan kecelakaan kerja, Oke. walaupun nggak kita harapkan ya. Ya, Kemudian ya. dapat makan 3 kali sehari, dapat snack. Ya, setelah itu dapat pembinaan fisik ya udah pasti lah Ya, kan. betul. Jadi banyak keuntungan yang mereka dapat di samping melatih disiplin, kekuatan mental, ada latihan tempur lagi satuan kecil ya. Itu yang dilatih kepada mereka itu luar biasa. Yang mereka nggak akan dapetin itu seumur hidup mereka, Tidak kecuali akan. mereka jadi tentara ikut Betul. akmil atau yang Ya, lainnya betul. gitu ya. Jadi saya yakin Latsarmil Komcat 3 bulan dia ini tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Betul, betul sekali. Saya juga ngomong gitu kemana-mana. Ini kan mimpi yang Ya. mau jadi tentara gimana gitu. Ya. Kalau sekarang bisa siapapun Ya. untuk ikut pelatihan Ya, tersebut. jadi- Dan kebanggaan nggak sih? Kebanggaan. Ini resmi gitu loh, sah. Sah kan? Resmi berdasarkan undang-undang. Bukan ormas ya? Bukan ormas. Bukan ormas ya? Ormas Sah. saja juga izin Izin, berdasarkan ya. Kumham kan. Ini Betul. malah lebih sah lagi. Ini ya. lebih sah lagi. Oh, Oke. Berarti ini benar-benar sah. Jadi kalau menurut Jenderal, impian Jenderal Komcat 10 tahun ke depan. Itu aja terakhir. Iya, jadi kita berharap betul-betul negara kita ini kuat ya. Kuat di samping TNI-nya kita perkuat sebaik sumber daya manusianya maupun alutsistanya. Nah, kita juga perlu rakyat yang kuat. Rakyat yang kuat. Rakyat yang kuat ini salah satunya ya dengan bela negara ini salah satunya ikut
komponen cadangan. Salah satunya dengan ikut komponen cadangan, dan ini terbuka, pendaftarannya juga masih terbuka, dan tiap tahun akan dilakukan pembukaan untuk Komcat. Ya. Jadi, dan ini sebuah kebanggaan pasti. Setidak-tidaknya kalian punya sebuah kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan kalau Iya, kata Jenderal. betul. Betul ya Pasti, Jenderal ya. pasti, ya. Dan pasti tujuannya adalah untuk membela negara, Iya, untuk itu bela nomor negara. satu. Karena saya setuju tuh, maksudnya bela negara hak dan kewajiban. Iya. Dan anak-anak kita di zaman sekarang yang mungkin sudah mulai terganggu atau terdistrupsi dengan Iya. hal-hal lain, Itu tujuan salah satu. tujuannya adalah untuk membalikan, mengingat negara kita Pancasila dan NKRI. Terima kasih banyak Jenderal. Terima kasih. Wah, siap, saya bangga sekali. Loh, balik Anda. Saya kembali lagi, Anda saya ambil sudah, lagi profesi saya terima sebagai kasih host. ya. Makasih banyak loh, tadi udah banyak. Nanti untuk honor-honor apa, belakangan aja lah ya. Oh, ini ada honornya? Ini ada narasumbernya. Selamat siang Bapak. Ya, ini Kayaknya karena tadi udah jadi MC, agak banyak ya Saya iniannya. kasih Anda lagi balik. Saya mau kasih ucapan terima kasih. Oh, mau kasih ucapan Oke. terima. Oh, di sini terima kasih doang. Oke, baik. Bela negara. Bela negara, siap. Bela Bela negara. negara. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Maju serentak berbakti pada negara, komponen cadangan kita. Bahu-membahu membangun negeri tercinta, Indonesia Jaya. Bulatkan tekadmu demi Ibu Pertiwi, patriot sejati. Bersama rakyat bersinergi, satu tekad dalam hati. Kuat tangguh dan berwibawa, satu dalam jiwa. Komponen cadangan kita untuk Indonesia.